warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuzul Atika Murofida dari kelas SPI 1 NIM 221104040031. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas UAS dari dosen pengampu Pak Purbo, yakni tentang kekuasaan era Hindu-Buddha di Indonesia. Masyarakat Nusantara dikenal sebagai bangsa yang kuat dan pemberani. Mereka mampu berlayar hingga mencapai berbagai kawasan di dunia. Kegiatan pelayaran bukan hanya berlangsung untuk mencari ikan, hasil alam, atau penjelajahan semata. Mereka juga melakukan hubungan perdagangan dengan masyarakat asing. Hubungan ini, pelayaran dan perdagangan kuno ini sudah berkembang sejak zaman praaksara, didasari oleh prinsip kebutuhan dan ketersediaan barang. Hubungan perdagangan berkembang dengan baik. Hal ini diperkuat dengan keuntungan letak Nusantara yang strategis. Kepulauan Nusantara terletak di antara dua benua, yakni Asia dan Australia, serta dua samudra yaitu Hindia dan Pasifik. Persilangan ini merupakan daerah persimpangan lalu lintas perdagangan dunia. Memang pada tahun-tahun sebelum Masehi, jalur perdagangan ini tidak lagi melewati jalur darat atau jalur sutra. Kemudian pada abad awal Masehi, jalur perdagangan beralih ke jalur laut, sehingga secara tidak langsung perdagangan antara Cina dan India melewati Selat Malaka. Sebelum masuknya pengaruh kebudayaan India ke Nusantara, masyarakat masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Kepercayaan ini dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia ketika kebudayaan India masuk ke Indonesia, hingga membentuk periode sejarah di Nusantara, yaitu sejarah pada masa Hindu dan Buddha. Hingga salah satu periode sejarah yang sangat berpengaruh di Nusantara adalah periode Hindu dan Buddha. Periode ini dimulai sekitar abad ketiga. Dimulai pada masa itu, masyarakat Indonesia Nusantara belum mengenal agama dan umumnya masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Begitu banyak opini dan teori yang diberikan para ahli-ahli sejarah tentang agama atau bagaimana masuknya agama Hindu Buddha Nusantara di Indonesia. Dikarenakan periode ini sangat berpengaruh dalam lukisan sejarah untuk Nusantara, pengaruh yang diberikan pun sangat beragam di berbagai bidang di kehidupan. Dalam pembahasan kali ini, pengaruh yang akan dibahas adalah bagaimana sistem politik dan birokrasi atau sistem penguasaan dan pemerintahan pada masa Hindu-Buddha di Nusantara. Jika pembahasan tentang proses kedatangan ada beberapa teori masuknya agama Hindu-Buddha di Nusantara, meski banyak kontroversi tentang teori ini, namun ada kekurangan dan kelebihan dari setiap teori. Peran penguasa sangat penting dalam mempengaruhi bagaimana kondisi masyarakat dalam berbagai bidang, khususnya bidang-bidang kehidupan yang mempengaruhi politik. Proses datangnya Hindu dan Buddha yang memiliki cerita yang panjang sehingga menuliskan banyak pengaruh untuk Nusantara. Setelah kedatangan India yang awalnya untuk berdagang, namun diikuti dengan penyebaran agama kepercayaan mereka. Lama-kelamaan, berdirilah kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Nusantara. Kultur Primus Inter Pares masa prasejarah. Sampai sekarang, pemilihan dengan metode Primus Inter Pares masih berlanjut di Indonesia. Dinamika sejarah kebudayaan manusia dari waktu ke waktu selalu meninggalkan jejak budaya sejarah yang mencerminkan kehidupan pada zamannya. Dengan mencermati dan memanfaatkan nilai-nilai budaya pada masa silam, pada saatnya kelak kita akan dapat menegakkan jati diri sebagai suatu bangsa yang besar. Sampai saat ini, sistem pemilihan melalui musyawarah yang dilandasi dengan sistem demokrasi masih banyak dilakukan. Dari pembahasan video sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan terkait salah satu kekuasaan di Indonesia, yaitu kekuasaan di Kerajaan Kutai. Keterlibatan Indonesia dengan dunia luar telah dimulai sejak abad pertengahan
pertama Masehi. Mereka telah mengadakan komunikasi, hubungan dagang, dan diduga juga ada yang menikah dengan orang-orang India. Pernikahan menyebabkan orang-orang India menetap di wilayah Indonesia dan mulailah terjadi perubahan. Pengaruh datangnya kebudayaan India, terutama kebudayaan Hindu, menyebabkan Kutai yang semula merupakan sekelompok masyarakat yang berbentuk suku berubah sistem menjadi pemerintah. Kepala pemerintahannya yang semula seorang kepala suku berubah menjadi raja. Bukti yang menunjukkan adanya pengaruh India dalam kelompok masyarakat Kutai adalah penggunaan nama yang berunsurkan India pada salah satu pemimpin mereka, yakni dalam salah satu prasasti peninggalannya. Satu-satunya bukti yang dapat digunakan untuk menguak sejarah kerajaan Kutai sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia adalah ditemukannya 7 prasasti Yupa yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 400 Masehi atau abad ke-5 Masehi. Yupa adalah tugu batu peringatan dan tempat menambatkan hewan kurban dalam upacara-upacara kurban Hindu. Tulisan di Yupa berhuruf Pallawa berbahasa Sanskerta. Dalam prasasti-prasasti yang ditemukan di Kutai, terdapat salah satu prasasti yang di dalamnya tertulis Sang Maharaja Kundungga, seperti yang sangat amat mulia, mempunyai putra yang masyhur. Sang Aswawarman namanya, yang seperti Sang Angsuman atau Dewa Matahari. Menumbuhkan keluarga yang sangat mulia. Dari ketiga putra itu adalah Sang Mulawarman, raja yang berperadaban baik, kuat, dan kuasa. Sang Mulawarman telah mengadakan kenduri atau selamatan, emas yang amat banyak. Buat peringatan kenduri itulah tugu batu ini didirikan oleh para Brahmana. Dari prasasti tersebut dapat diketahui nama-nama raja yang pernah memerintah di kerajaan Kutai. Raja pertama bernama yakni Kundungga, yang merupakan nama Indonesia asli. Ia mempunyai seorang anak yang bernama Aswawarman yang dianggap sebagai pendiri dinasti atau pembentuk keluarga atau Wangsakerta. Nama anak Kundungga di atas menunjukkan telah masuknya pengaruh Hindu dalam kerajaan Kutai. Selanjutnya dapat diketahui pula bahwa Aswawarman itu mempunyai 3 orang putra. Salah seorang di antaranya putra yang sangat terkenal bernama Mulawarman. Kedua, nama terakhir menggunakan bahasa Sanskerta. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada masa kerajaan Kutai mereka telah mengenal sistem pemerintahan. Pemerintahan bukan lagi dipimpin oleh kepala suku, tetapi dipimpin oleh raja. Dalam prasasti tersebut juga membuktikan bahwa raja-raja Kutai adalah orang Indonesia asli yang telah memeluk agama Hindu. Ada banyak raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Kutai ini. Namun, yang paling penting atau yang memiliki peran dituliskan dalam sejarah di antaranya yang pertama, Maharaja Kundungga, yang kedua, Maharaja Aswawarman, yang ketiga, Maharaja Mulawarman. Kerajaan Kutai di atas merupakan nama-nama raja yang berperan dalam kehidupan rakyat, baik dari segi ekonomi, sosial, dan budaya. Berdasarkan letaknya, kerajaan Kutai dijadikan sebagai jalur perdagangan dan pelayaran dari arah barat maupun timur. Perdagangan inilah yang menjadi mata pencaharian utama bagi rakyat kerajaan Kutai. Rakyat kerajaan Kutai
prasasti tersebut terdapat tempat bernama Wapakeswara, yaitu tempat pemujaan Dewa Siwa. Di dalam sejarah disebutkan bahwa kerajaan Kutai ini runtuh saat kerajaan Kutai terakhir yang bernama Maharaja Dharmastia tewas di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13. Aji Pangeran Anum atau Panji Pendapa. Kerajaan Kutai Kartanegara selanjutnya menjadi kerajaan Islam yang bernama Kesultanan Kutai Kartanegara. Kerajaan Kutai berakhir pada saat Raja Kutai yang bernama Maharaja Dharma Setia tewas dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13. Aji Pangeran Anum Panji Mendapa. Perlu diingat bahwa Kutai Martadipura berbeda dengan kerajaan Kutai Kartanegara yang saat itu ibu kota di Kutai Lama atau Tanjung Kute. Kutai Kartanegara inilah di tahun 1365 yang disebutkan dalam sastra Jawa Negara Kertagama. Kutai Kartanegara selanjutnya menjadi kerajaan Islam. Sejak tahun 1735, kerajaan Kutai Kartanegara yang semula rajanya bergelar Pangeran Purba menjadi berkelan Sultan atau Sultan Haji Muhammad Idris dan hingga sekarang disebut sebagai Kesultanan Kutai Kartanegara. Mungkin cukup sekian terkait materi penjelasan politik Indonesia dan kekuasaan di Indonesia mulai dari masa prasejarah hingga masa Hindu serta contoh salah satu kerajaan yakni Kerajaan Kutai. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.